Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Al-Hadin Smith, Stambuk G2D1 20005. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sedikit mengenai materi rekrutmen dan seleksi pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Tetapi sebelum ke inti pembahasan rekrutmen dan seleksi pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah ini, yaitu Ibu Prof. Dr. Nurwati, SEMSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit mempresentasikan atau menggambarkan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum ke inti penjelasan tentang rekrutmen dan seleksi pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan memaparkan sedikit atau menggambarkan sedikit bagaimana apa sih rekrutmen dan seleksi itu. Dalam proses rekrutmen dan seleksi yang benar merupakan fungsi manajemen yang paling penting dalam organisasi. Tugas utama dan paling pertama dari manajemen adalah memastikan bahwa orang yang masuk ke dalam organisasi adalah orang yang tepat. Berdasarkan definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan karyawan yang profesional demi tujuan dari sebuah perusahaan yang mengadakan proses rekrutmen dan seleksi tersebut. Dalam definisi rekrutmen, pada hakikatnya merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Hasilnya adalah merupakan sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Terkait rekrutmen, kadang sebuah perusahaan itu enggan melakukan sebuah proses rekrutmen dan seleksi pada sebuah karyawan. Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya, mereka membuat alternatif terhadap rekrutmen, antara lain, pertama adalah overtime, yaitu penambahan jam kerja bagi karyawan di luar jam normal, atau yang biasa karyawan lakukan pada sehari-harinya. Pada overtime, seringkali kita mendengar bahwa dalam sebuah perusahaan itu ada namanya jam penambahan, atau yang lebih kita sering dengar dengan istilah lembur bagi suatu karyawan, dengan syarat mungkin ada penambahan gaji atau bonus-bonus terhadap karyawan yang melakukan lembur. Tujuannya untuk memaksimalkan hasil kerja dari sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua, alternatif kedua yaitu adalah subcontracting, yaitu mengontrakkan pekerjaan ke pihak lain. Dalam subcontracting, saya beri contoh, pada salah satu bank, yaitu Bank Nasional Indonesia, BNI, itu melakukan tender kepada perusahaan-perusahaan lainnya untuk mengelola atau sumber daya manusia pada bidang cleaning service, satpam, maupun driver untuk bekerja di BNI. Cara ini lebih merujuk kepada subcontracting, yaitu mengontrakkan pekerjaan ke pihak lain dengan melakukan pelelangan tender kepada salah satu outsourcing atau penyedia layanan khusus seperti KPSG di bidang driver, cleaning service, maupun satpam, guna mengurangi beban kerja dari pihak perusahaan BNI khususnya pada bidang sumber daya manusia. Olehnya itu dilakukan subcontracting kepada outsourcing perusahaan lain. Yang ketiga yaitu temporary employees, yaitu menekan angka biaya rekrutmen dengan cara memberikan beban kerja kepada seluruh karyawan perusahaan berdasarkan permintaan klien dan langganan sebuah perusahaan tersebut. Dan keempat adalah employee leasing. Istilah employee leasing adalah salah satu alternatif yang populer saat ini dan sering digunakan, di mana suatu perusahaan memberhentikan karyawan,
Tetapi di sisi lain, mereka bisa memanggil kembali karyawan untuk dipekerjakan kembali kepada klien yang lama, dengan pertimbangan bahwa karyawan yang dipekerjakan kembali ini sudah mengetahui fungsi dan tugasnya masing-masing ketika mereka bekerja di tempat tersebut. Saya ambil contoh, dalam outsourcing BNI, pengelolaan SDM di bidang driver maupun cleaning service, ketika pihak BNI, Bank Nasional Indonesia, khususnya area Kendari, Sulawesi Tenggara, kekurangan SDM, khususnya di bidang cleaning maupun driver, akibat entah mungkin karena COVID maupun penyakit lainnya, mereka melakukan kontak langsung ke outsourcing KPSG untuk menyediakan layanan pengganti bagi khusus di bidang cleaning service maupun driver. Praktek-praktek seperti ini sudah sering dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan besar guna menutupi atau meringankan beban pengeluaran biaya gaji kepada karyawan. Selanjutnya, untuk tujuan rekrutmen sebenarnya adalah untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Tujuan dari rekrutmen tersebut adalah sebenarnya untuk mengisi kekosongan di dalam sebuah perusahaan, tetapi dengan bidang keahlian tertentu sesuai dengan peramalan-peramalan yang dilakukan oleh perusahaan, dan mengisi kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat dibutuhkan untuk perusahaan tersebut agar bisa melangkah ke depan dan mengalami keuntungan yang besar. Selanjutnya, pada prinsip-prinsip rekrutmen ada beberapa poin utama yang perlu kita pahami. Pertama adalah mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Untuk itu, sebelumnya perlu dibuat pertama analisis pekerjaan, menganalisis pekerjaan apa yang paling dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, terus juga selanjutnya melakukan deskripsi pekerjaan, melakukan apa sih deskripsi pekerjaan itu yang harus dilakukan oleh sebuah karyawan baru maupun karyawan lama, sehingga memudahkan karyawan mengetahui tugas dan kewajiban mereka dalam perusahaan tersebut. Terus dan terakhir yaitu spesifikasi pekerjaan yang terbagi dalam beberapa bagian, sehingga memfokuskan pekerja-pekerja atau karyawan-karyawan dalam sub bidangnya masing-masing. Terus poin kedua adalah jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Untuk mendapatkan hal tersebut perlu dilakukan 1. Peramalan kebutuhan tenaga kerja. Sebelum melakukan proses rekrutmen, pihak perusahaan harus melakukan peramalan kebutuhan tenaga kerja. Seberapa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut dan apa saja di bidang apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga dalam proses rekrutmen, perusahaan tidak mengalami kerugian karena salah menempatkan atau menerima karyawan-karyawan yang tidak sesuai dengan tujuan atau kebutuhan perusahaan tersebut. Dan kedua yaitu adalah analisis terhadap kebutuhan tenaga kerja. Setelah melakukan peramalan, pihak perusahaan juga perlu harus menganalisis kebutuhan tenaga kerjanya, baik itu entah berapa jumlah tenaga kerja maupun dengan tugas apa yang akan diisi oleh tenaga kerja baru untuk memajukan sebuah perusahaan atau menutupi kekurangan dari perusahaan tersebut yang melakukan rekrutmen dan seleksi. 3, yaitu biaya yang diperlukan diminimalkan. Dan 4, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Dan terakhir yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum. Dalam proses rekrutmen, proses dan sumber-sumber rekrutmen itu terbagi menjadi 3 bagian penting. Pertama yaitu dari sumber
internal perusahaan, yaitu di dalam perusahaan itu sendiri, dengan kebijakan-kebijakan tertentu, mereka melakukan sebuah rekrutmen dan seleksi, entah itu mungkin karena kebutuhan internal yang sangat mendesak ataupun dengan kelebihan beban kerja bagi karyawan-karyawan, sehingga diadakanlah sebuah proses rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, dari sumber eksternal di dalam negeri perekrutan, baik itu berupa lingkungan di lingkungan perusahaan dan sehingga menyebabkan perusahaan tersebut melakukan rekrutmen dan lain-lain. Dan ketiga yaitu dari sumber eksternal di luar negeri atau international perekrutan melalui professional search firm, educational institution, professional association, law organization, military operation, dan government funded and community training program. Setelah melakukan rekrutmen di awal, selanjutnya dilanjutkan dengan proses seleksi pada sebuah karyawan baru. Dalam definisi dari seleksi adalah kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan. Proses dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Dalam proses dan tahapan seleksi, langkah-langkah yang harus dilalui oleh para pelamar sampai akhirnya memperoleh keputusan dan diterima atau tidak sebagai karyawan baru. Proses tersebut pada umumnya meliputi evaluasi, persyaratan, testing, wawancara, dan ujian fisik. Adapun instrumen yang dapat digunakan untuk seleksi, yaitu pertama adalah surat-surat rekomendasi, 2 boring lamaran, tes kemampuan, yaitu tes potensi akademik, yang hampir semua instansi, baik itu swasta maupun negeri, itu selalu melakukan proses untuk mengetes calon karyawan atau pegawai yang ingin mereka terima, sehingga tidak kedepannya mereka tidak akan mengalami kerugian yang besar dari adanya penerimaan atau penerimaan karyawan yang baru tersebut. Yang kedua yaitu adalah kepribadian, bagaimana menilai kepribadian karyawan baru. Selanjutnya yaitu tes psikologi, lalu tes wawancara, assessment center, drug test, honesty test, and handwriting analysis. Pada instrumen dalam sebuah seleksi ini, pada masing-masing perusahaan itu bebas menentukan jenis instrumen mana yang akan mereka pakai nantinya sesuai dengan kebutuhan dari sebuah perusahaan tersebut. Entah itu mungkin dengan memakai instrumen sebagian atau sedikitnya guna meringankan beban pengeluaran dalam proses rekrutmen, itu tergantung masing-masing perusahaan, apakah memang kebutuhan yang mereka lakukan ataupun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, itu tergantung dari perusahaan dengan menerapkan instrumen-instrumen mereka yang ingin tetapkan. Selanjutnya, dalam proses seleksi, ada sistem seleksi yang efektif itu terdapat beberapa poin penting. Dalam salah satunya yaitu keakuratan, keadilan, dan keyakinan dalam proses seleksi itu sendiri. Faktor-faktor penting yang diperhatikan dalam seleksi yaitu tanpa sistem seleksi yang efektif, perusahaan akan menanggung risiko antara lain peningkatan biaya, motivasi karyawan rendah, kualitas pelayanan yang rendah, kurangnya upaya manajer. Dalam proses seleksi, seringkali manajer perusahaan sering dituntut untuk melakukan seleksi yang profesional agar tidak merugikan sebuah perusahaan itu tersebut. Entah itu dari segi biaya, motivasi karyawan baru yang sangat rendah maupun pelayanan yang rendah terhadap klien-klien dari sebuah perusahaan. Untuk itu dibutuhkan seleksi yang ketat maupun yang profesional guna mendapatkan seorang karyawan atau seberapapun karyawan untuk memajukan perusahaan itu tersebut dengan melakukan syarat-syarat atau seleksi yang sesuai prosedur. Terkait seleksi, ada beberapa jenis seleksi, yaitu
Pertama, seleksi administrasi, seleksi secara tertulis, seleksi tidak tertulis, dan masalah-masalah yang ditemukan dalam sebuah seleksi. Semua jenis-jenis seleksi ini harus diperhatikan oleh seorang manajer dalam merekrut sebuah karyawan baru guna mendapatkan kebutuhan dari sebuah perusahaan tersebut. Masalah-masalah yang ditemukan dalam sebuah seleksi sangat banyak, entah itu dari perusahaan swasta maupun dari perusahaan negeri. Masalah-masalah dalam proses seleksi tetap ada. Salah satunya yaitu yang mungkin sering ditemui oleh masyarakat-masyarakat ataupun juga manajer-manajer HRD adalah pertama, banyak pewawancara yang mengabaikan informasi penting. Selanjutnya, pewawancara terkadang mengabaikan motivasi dan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Pertanyaan yang diajukan pewawancara tidak fokus pada pekerjaan dan tumpang tindih. Pewawancara tidak menyiapkan pertanyaan. Pelamar kurang tertarik dengan proses wawancara. Dan selanjutnya, pengelompokan pelamar. Selanjutnya, pewawancara tidak cermat dalam melakukan wawancara. Kesalahan pewawancara dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Terlalu cepat pewawancara membuat keputusan dengan pelamar. Perusahaan hanya mengandalkan pada wawancara dan kadang mengabaikan hasil tes yang lain. Pewawancara sering melakukan diskusi penerima karena yang tidak sistematis. Adanya pewawancara yang membiarkan faktor tertentu yang mempengaruhi kebutuhan seleksi dan keharusan mengisi jabatan segera sangat mempengaruhi keputusan. Dari masalah-masalah ini tersebut, kita bisa menyimpulkan ketika dalam seorang manajer atau HRD dalam sebuah perusahaan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi harus sangat profesional, sehingga dalam penerapannya masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi dapat diminimalisir, sehingga menghasilkan produk karyawan baru yang sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Peranan rekrutmen dan seleksi. Dari beberapa penyampaian pemaparan materi tentang rekrutmen dan seleksi sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa rekrutmen dan seleksi adalah termaksud fungsi-fungsi MSDM yang mempunyai peranan strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerjaan khususnya deskripsi dan spesifikasi. Pelaksanaan dua kegiatan tersebut secara wajar dan dikerjakan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik akan dapat mencegah satu organisasi akan mengalami surplus pegawai, kecuali karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi itu sendiri. Peranan seleksi dan rekrutmen yang lebih baik juga mempunyai dampak yang besar terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi SDM lainnya, seperti orientasi dan penempatan, latihan dan pengembangan perencanaan dan pengembangan karir, evaluasi kerja, dan kompensasi. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin apa yang saya paparkan dan saya jelaskan mungkin kurang memuaskan bagi para penonton maupun pendengar, termasuk dosen Manajemen Sumber Daya Manusia Ibu Prof. Nurwati, SEMSI, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi saya hari ini. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.